Halo, perkenalkan nama saya Skrisikan Nabiun. Eh, saya adalah mahasiswa dari Indonesia Banking School dengan jurusan akuntansi dari Pusaka 31R. NIM saya adalah 202111011 20211211011. Saya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama dari chapter 10 yang berjudul akuisisi dan disposisi properti gedung dan peralatan. Oke. Oke, di chapter 10 ini tentunya kita memiliki suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari chapter 10 ini tentunya adalah yang pertama kita diharapkan untuk dapat atau mampu menggambarkan properti gedung dan peralatan. Kemudian kita juga diminta untuk dapat atau mampu mengidentifikasikan biaya untuk dimasukkan ke dalam penaksiran awas properti, gedung dan juga peralatan. Kemudian tujuan pembelajaran di chapter 10 yang ketiga, kita diharapkan untuk dapat atau mampu menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan aset berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, kita diharapkan untuk dapat mampu menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang keempat, memahami masalah akuntansi terkait dengan perolehan dan penaksiran aset gedung. Kemudian di chapter 10 ini kita memiliki tujuan pembelajaran yang keenam, yaitu kita diharapkan untuk dapat bisa atau mampu menggambarkan pelaporan akuntansi untuk biaya sesudah akuisisi. Dan ketujuh atau yang terakhir dari tujuan pembelajaran di chapter 10 ini, kita diharapkan untuk bisa atau mampu dan dapat menggambarkan pelaporan akuntansi untuk pembagian properti gedung dan juga peralatan. Oke, untuk akuisisi dan posisi properti gedung dan peralatan, ada beberapa flowchart. Yang pertama ada akuisisi, ada penaksiran, ada biaya berikut untuk akuisisi dan juga disposisi. Untuk di tabel yang pertama yang sebelah paling kiri, untuk akuisisi itu di dalamnya terdapat biaya akuisisi tanah, itu terdapat ada tanah, kemudian bangunan dan juga peralatan. Kemudian ada aset berdiri sendiri, kemudian di akuisisi juga terdapat biaya bunga, dan terakhir di akuisisi juga terdapat observasi. Kemudian kita bergeser ke kanan, yaitu penaksiran. Penaksiran itu di dalamnya ada diskon kas, kemudian di penaksiran juga di dalamnya terdapat kontrak yang tertunda, kemudian juga ada pembelian borongan, kemudian ada penerbitan saham, dan juga bursa non moneter. Kemudian terakhir dari penaksiran, di dalamnya penaksiran terdapat bantuan dari pemerintah atau bantuan pemerintah. Kita beralih lagi ke kanan, yaitu ada biaya berikut untuk musi akuisisi. Yang pertama itu ada tambahan. Yang kedua di biaya berikut untuk akuisisi itu terdapat perbaikan dan penggantian. Dan selanjutnya di biaya berikut untuk akuisisi dan pengaturan ada dan akuisisi, ada pengaturan dan juga organisasi ulang.
kemudian juga ada memperbaiki, dan juga ada terakhir dari biaya berikut untuk akuisisi adalah rangkuman. Dan kita beralih ke yang paling kanan. Di sini ada disposisi, yang dimana di dalamnya disposisi itu terdapat penjualan dan juga konversi paksa. Oke, untuk properti gedung dan peralatan, itu apa sih? Jadi properti gedung dan peralatan itu adalah harta yang berwujud, artinya kita dapat bisa lihat wujudnya, kita bisa lihat, kita mampu untuk melihat secara real yang yang ditahan untuk digunakan dalam produksi ataupun persediaan barang dan jasa. Jadi properti gedung dan peralatan, eh, harta yang berwujud yang kita bisa lihat untuk digunakan, fungsinya itu apa? Untuk digunakan untuk memproduksi ataupun persediaan barang dan jasa. Kemudian properti gedung dan peralatan juga untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan digunakan lebih dari satu periode. Seperti itu. Kemudian digunakan dalam operasi dan bukan untuk penjualan kembali. Kemudian bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi. Kenapa mengalami depresiasi? Seperti kita dilihat di layar, karena gedung, peralatan dan properti pasti mengalami yang namanya dimakan umur. Jadi gedung pasti mengalami yang harus direnov karena akan dimakan waktu. Jadi ada beberapa part yang rusak, itu yang disebut sebagai depresiasi. Nah, itu juga kenapa dibilang seperti di layar umumnya mengalami depresiasi. Kemudian memiliki substansi fisik. Hal ini mencakup tanah, tanah kosong, maksudnya tanah. Kemudian struktur bangunan. Struktur bangunan itu contohnya ada kayak kantor, pabrik, terus juga gudang dan lain-lain. Dan juga ada peralatan. Untuk peralatan itu sendiri artinya adalah di sini contohnya itu mesin, juga perabotan, dan juga yang terakhir di peralatan itu ada perlengkapan. Ekuisisi PP dan E. Yang pertama ada biaya historis. Biaya historis itu apa? Biaya historis adalah alat untuk mengukur uang tunai atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang dikehendaki. Kemudian perusahaan menaksir seperti contohnya itu ada properti, kemudian gedung, dan juga peralatan. Hal ini pada periode berikutnya untuk menggunakan ada dua metode, yaitu metode biaya dan juga metode fair value atau metode penaksiran ulang. Kalau tadi di awal yang pertama ada biaya historis, sekarang kita berlanjut ke biaya tanah. Biaya tanah itu apa sih? Biaya tanah itu adalah pengembangan dengan masa guna terbatas. Misalnya itu jalur mobil pribadi, kemudian juga trotoar, kemudian juga ada pagar, kemudian juga tanah yang digunakan sebagai area parkir. Nah, ini dicatat sebagai pembangunan lahan atau pengembangan lahan dan mengalami depresiasi. Seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya depresiasi adalah penyusutan. Atau kalau tadi contohnya gedung dapat rusak, kalau area parkir juga pastinya trotoar dan lain-lain. Kalau jalan, sering jalannya waktu jalan akan hancur
karena ada hujan dan panas. Jadi jalan berlubang, kemudian trotoar juga dapat rusak, pagar juga dapat rusak dan lain-lain. Kemudian lahan yang diperoleh dan ditahan untuk spekulasi dikasihkan sebagai investasi. Jadi biaya tanah ini juga dapat sebagai salah satu bentuk dari investasi. Karena apa? Karena tanah semua orang membutuhkan tanah, sehingga pastinya ketika demandnya banyak, demand tinggi atau permintaan tinggi, kan semua orang membutuhkan tanah untuk berlindung, membuat rumah atau apapun itu, sehingga tetapi lahannya terbatas atau produknya terbatas, pastinya akan harga melonjak tinggi. Itu kenapa ketika kita maksud saya ketika kita melakukan pembelian pada suatu tanah, kita dapat keuntungan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu investasi. Kemudian lahan yang ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Oke, tadi pertama di akuisisi PPE ada biaya historis sudah saya jelaskan, kemudian juga ada biaya tanah, dan yang terakhir atau yang ketiga di akuisisi PP dan E ada biaya gedung. Biaya gedung itu semua yang termasuk biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya yang mencakup itu ada bahan pembuatan gedung maksudnya. Kemudian ada tenaga kerja dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi tersebut. Jadi contohnya itu kalau untuk bahan sudah jelas, pastinya bahan-bahan baku untuk membangun gedung, kemudian juga tenaga kerja. Saat kita membangun gedung, pastinya kita membutuhkan tenaga kerja. Kemudian juga biaya tambahan yang muncul selama konstruksi, itu yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak terduga dalam proses pembangunan suatu gedung tersebut. Kemudian ongkos profesional dan izin mendirikan bangunan. Jadi ada ongkos profesional tuh yang dimaksud di sini ada desain interior, kemudian juga untuk izin yang mendirikan bangunan tentunya saat kita membangun sesuatu di tanah tersebut kita harus memiliki surat atau izin mendirikan bangunan tersebut. Demikian. Oke, selanjutnya ada akuisisi PP dan E, yaitu aset berdiri sendiri. Biaya mencakup itu terdapat dua. Yang pertama ada bahan dan buruh langsung, kemudian yang kedua ada pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan dua cara. Jadi pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan dua cara. Cara yang pertama kan dengan menentukan biaya tambahan tidak tetap, kemudian pengeluaran tambahan dapat ditangani, pengeluaran tambahan juga dapat ditangani dengan menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Ada banyak perusahaan yang menggunakan metode yang kedua. Jadi yang lebih sering digunakan adalah metode yang lebih digunakan pengeluaran tambahan. Kemudian bagi jadi dua cara, yaitu yang paling banyak digunakan dengan cara dengan menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Hal ini terdapat 3 pendekatan disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama biaya konstruksi. Jadi ada 3 yang disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama biaya konstruksi tersebut. Di sini kita bisa lihat dapat di layar bahwasanya sini ada meningkat untuk biaya aset, yang paling kiri itu ada $0, tidak untuk bunga selama konstruksi. Kemudian di tengah-tengah ada IFRS, yang mana biaya aktual muncul selama konstruksi
atau dengan modifikasi, dan yang paling kanan yang masih kita pertanyakan jumlahnya berapa atau nominalnya berapa, yaitu semua biaya pendanaan. Untuk biaya bunga selama konstruksi, sini IFRS mempersyaratkan kapitalisasi bunga aktual atau dengan modifikasi konsisten dengan biaya historis. Kemudian kapitalisasi mempertimbangkan 3 item. Item apakah ajakah itu? Yang pertama ada item set yang memenuhi syarat, kemudian juga kapitalisasi mempertimbangkan kapitalisasi periode, kemudian yang terakhir kapitalisasi mempertimbangkan jumlah yang dikapitalisasikan. Selanjutnya, aset yang memenuhi syarat. Aset memenuhi syarat membutuhkan periode waktu yang lama agar siap digunakan sesuai kehendak. Terdapat 2 jenis aset yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah aset konstruksi aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian jenis aset yang selanjutnya ada aset yang ditunjukkan untuk penjualan atau penyewaan, dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Oke, selanjutnya untuk kapitalisasi periode dimulai ketika pengeluaran untuk aset telah dibuat. Kemudian yang kedua, aktivitas untuk mempersiapkan aset sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya bunga sedang terjadi. Kalau tadi kapitalisasi periode yang dimulai ketika, kemudian berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan kembali. Jadi ada 2 di sini. Posisi PP dan E, kapitalitas periode itu dimulai ketika pengeluaran untuk aset telah dibuat, kemudian aktivitas untuk mempersiapkan aset sedang berlangsung, kemudian yang ketiga biaya bunga sedang terjadi. Kemudian kapitalisasi periode akan berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap untuk digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk akuisisi dan PP dan E, jumlah yang dikapitalisasikan, kapitalisasi yang mana yang lebih sedikit? Yang pertama itu biaya bunga aktual. Kemudian yang kedua adalah bunga yang dapat dihindari, jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Jadi bunga yang dapat dihindari jumlah bunganya jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Itu untuk jumlah yang dikapitalisasi. Selanjutnya sini ada contoh soal. Untuk contoh soal di sini ada
gambaran kapitalisasi bunga. Contoh gambaran kapitalisasi bunga. Soalnya adalah Blue Corporate atau perusahaan Blue Corporate meminjam sebesar $200.000 dengan bunga 12% dari State Bank. Pada Blue Corporation meminjam dengan bunga 12 itu dilakukan pada tanggal 1 Januari 2011 untuk tujuan spesifikasi konstruksi, tujuan khusus peralatan yang digunakan dalam operasi. Kemudian konstruksi peralatan dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan pengeluaran berikut dibuat sebelum proyek selesai pada tanggal 31 Desember 2011. Kita langsung saja buat finalnya. Itu terdapat di sini pengeluaran aktual ya. Pengeluaran aktual untung umum lainnya yang lain pada 2017. Dan langsung saja pada Januari 1 Januari 2011 saldonya itu atau nominalnya $100. Kemudian April 30 2011 itu 150.000. Kemudian pada tanggal 1 November 2011 ada transaksinya nominalnya 300.000. Kemudian terakhir pada Desember 31 2011 itu nominalnya 100.000. Kemudian total pengeluaran aktualnya ditambah. Jadi Januari 1, April 30, November 1, Desember 31 itu semua ditambah dengan nominal 100.000 ditambah dengan 150.000 ditambah dengan 30.000 ditambah dengan 100.000. Hasilnya total pengeluaran yaitu nominalnya sebesar 650.000. Untung umum lainnya yang dapat pada tanggal 71 Januari itu 500.000, 14%, 10 tahun pinjam obligasi. Kemudian yang 300.000 kali dengan 10%, 5 tahun wesel bayar. Untuk mengerjakan soal sebelumnya yang ini kita memiliki 5 langkah untuk mengerjakan. Oke, kita langsung aja. Langkah ke 1 atau langkah pertama, menentukan aset mana. Kita harus langkah pertama itu kita harus dapat atau menentukan aset mana nih yang memenuhi syarat kapitalisasi bunga. Peralatan tujuan khusus memenuhi syarat karena membutuhkan periode waktu agar siap dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan kapitalisasi periode. Untuk kapitalisasi periode adalah dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Kita bisa lihat sesuai urutan ini. Di sini kita menentukan kapitalisasi periodenya dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Kemudian berakhir di tanggal 31 Desember 2011.
Kapitalisasi periode ini karena pengeluaran dibuat dan biaya bunga terjadi selama periode ini sementara konstruksi berlangsung. Jadi kenapa tanggal 1 Januari dan 3 Desember? Karena pada tanggal ini terjadinya awal dan akhirnya dari konstruksi tersebut sedang berlangsung. Kemudian langkah ketiga, tadi langkah pertama, langkah kedua sudah, kemudian kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga. Dari sini diminta untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Contohnya sebagai kita bisa lihat di layar, bahwasanya pada tanggal 1 Januari, kemudian 30 April dan juga November 1 dan juga 31 Desember untuk pengeluaran aktualnya pada tanggal 1 Januari 100.000, kemudian pengeluaran aktual pada tanggal 30 April 150.000, kemudian pengeluaran aktual pada tanggal 1 November 300.000, kemudian pengeluaran aktual pada tanggal 31 Desember 100.000, maka jumlahnya adalah 650.000. Dari mana? Dari mentotal seluruh pengeluaran aktual, yaitu 100.000 ditambah dengan 150.000 ditambah dengan 300.000 ditambah dengan 100.000, maka hasilnya adalah 650.000. Kemudian untuk kapitalisasi periode pada tanggal 1 Januari adalah 12/12. Kemudian kapitalisasi periode pada tanggal 30 April adalah 8/12. Kemudian kapitalisasi periode pada tanggal 1 November adalah 2/12. Kemudian kapitalisasi periode pada tanggal 31 Desember yaitu 0/12. Kemudian kita beralih ke kanan. Misalnya di sini ada pengeluaran rata-rata tertimbang. Untuk pengeluaran rata-rata tertimbang pada tanggal 1 Januari adalah sebesar 100.000, kemudian pengeluaran rata-rata tertimbang pada tanggal 30 April adalah 100.000, kemudian pengeluaran rata-rata pada tanggal 1 November sebesar 50.000 dan juga pengeluaran rata-rata pada tanggal 31 Desember 0. Kemudian kita jumlah semuanya pengeluaran rata tertimbang sebesar 250.000. Dari mana? Dari mentotal seluruh jumlah pengeluaran rata tertimbang, yaitu pada tanggal 1 Januari 100.000 ditambah dengan 100.000 pada tanggal 30 April, kemudian ditambah lagi dengan tanggal 1 November yaitu 50.000 menjadi 250.000. Dan di sini ada catatan, maksudnya perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi melalui jumlah waktu atau pecahan tahun atau juga periode akuntansi yang memunculkan bunga pada pengeluaran. Oke, tadi udah langkah pertama, kemudian langkah kedua, langkah ketiga, dan sekarang langkah keempat. Di langkah keempat ini kita menghitung bunga aktual dan dapat dihindari memiliki tingkat bunga yang tepat. Ada 2 poin di sini seperti kita bisa lihat di layar. Tulisannya yang pertama itu untuk bagian rata-rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang secara khusus dipinjam untuk membiayai konstruksi aset.
Kemudian juga menggunakan tingkat bunga yang muncul pada pinjaman yang spesifik. Kemudian yang kedua, untuk bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari hutang yang muncul untuk membiayai konstruksi aset menggunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang selama satu periode tersebut. Contoh tuh, tadi penjelasan dari langkah keempat, kemudian di sini contoh dari langkah keempat. Ada dua, yaitu bunga aktual dan bunga yang dapat dihindari. Untuk bunga aktual, untuk spesifikasi di sini ada utang, tingkat bunga, dan juga bunga aktual. Untuk utang untuk spesifikasi ada terdapat nominalnya 200.000. Kemudian untuk umum utangnya itu 500.000. Kemudian 300.000 dijumlah. Semua utangnya dijumlah. Untuk umum juga ada 300.000. Kemudian utang spesifik dan utang umum ditambah, yaitu 200.000 ditambah dengan 500.000 ditambah dengan 300.000, hasilnya 1 juta. Kemudian kita ke tingkat bunga, dimana tingkat bunga untuk utang spesifik yaitu sebesar 12%. Kemudian untuk tingkat bunga utang umum sebesar 14%, dan tingkat bunga untuk umum 10%. Dan karena ini kita menggunakan metode bunga aktual, maka di sini bunga aktualnya adalah 200 dikali 12 dengan 24.000. Kemudian 500 ditambah 14% dan 20.000. Kemudian 300 dikali dengan 10%, maka bunga aktualnya 30.000. Kemudian setelah ketemu bunga aktualnya, semuanya ini dijumlah. Jumlahnya 24.000 ditambah dengan 70.000 ditambah dengan 30.000, hasilnya 114.000. Nah, hal ini rata-rata tertimbang tingkat bunga pada utang umum. Jadi yang 73.000 ini ditambahin jadi kan 100.000 dibagi dengan 800.000 di soal, hasilnya 12,5%. Kalau tadi bahwasannya bunga aktual, sekarang kita beralih ke bunga yang dapat dihindari. Untuk akumulasi pengeluarannya 200.000, kemudian ada 50.000, totalnya 250.000. Kemudian untuk tingkat bunga 12%, untuk yang 200, untuk yang 50.000 12,5%. Dan untuk bunga yang dapat dihindarinya 200 dikali dengan 12%, yaitu sebesar 24.000. Kemudian 50.000 dikali dengan 12% dengan 6.250. Kemudian bunga yang dapat dihindari ini semuanya dijumlah, yaitu 24.000 ditambah dengan 6.250, hasilnya menjadi 30.250 PR. Seperti itu. Dolar. Oke, selanjutnya di langkah kelima, kapitalisasi bunga yang dapat dihindari atau bunga aktual. Ini kita bisa lihat bunga yang dapat itu sebesar 30.250 dolar. Kemudian bunga aktualnya 124.000.
Untuk ayat jurnal untuk kapitalisasi bunga itu akunnya ada peralatan on debit sebesar 30.250. Kemudian di kreditnya ada pengeluaran bunga sebesar 30.250 sama, jadi balance. Untuk gambaran komprehensifnya, pada 1 November 2011 Salah Company mengontak Previer. Nah, ini ada contoh soal lagi. Kontrak pada Previer Konstruksi KO untuk membangun gedung seharga 1.400.000 pada bahan dengan biaya 100.000. Ini dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembayaran pertama. Salah konstruksi melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011. Jadi ada 4 transaksi, yaitu di tanggal 1 Januari, tanggal 1 Maret, kemudian 1 Mei dan juga 31 Desember. Pada tanggal 1 Januari nominalnya 210.000, kemudian tanggal 1 Maret 300.000, kemudian 1 Maret 540.000, kemudian di tanggal 31 Desember 450.000. Kemudian transaksi dari tanggal 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 31 Desember semuanya dijumlah, yaitu 210.000 ditambah dengan 300.000 ditambah dengan 540.000 ditambah dengan 450.000, totalnya menjadi 1.500.000. Oke, contohnya misalkan ada di sini pada tanggal 31 Desember 2011 Salah memperhitungkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari ikhtisar rugi laba atau pada catatan yang menyertai laporan keuangan. Seperti kita bisa lihat di layar, bahwasannya di gambar 10 strip 7. Sini untuk akunnya ada other income and expense, itu ada interest expense sebesar 239.500 dan akan mengurangi kapitalis interest sebesar 120.228. Kemudian interest expense dikurang dengan capitalized interest itu nominalnya 239.500 dikurang 120.228 itu menjadi 119.272. Income before tax-nya, kemudian untuk jurnalnya ada income tax, kemudian semuanya nanti akan ditambah dengan income before income tax, kemudian ditambah dengan income tax, kemudian setelah dijumlah akan ketemu net income di jumlahnya. Oke. Selanjutnya masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang pertama, pengeluaran untuk tanah. Pengeluaran untuk tanah itu biaya bunga yang dikapitalisasikan merupakan bagian dari biaya gedung atau bukan tanah. Kemudian yang kedua ada penghasilan bunga, yang dimana artinya adalah penghasilan bunga harus menjadi pengganti biaya bunga dalam
menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasikan. Kemudian selanjutnya ada penaksiran PPE. Perusahaan harus mencatat properti, gedung, dan juga peralatan pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima manapun yang lebih jelas. Oke, selanjutnya ada penaksiran PPE. Diskon tokas. Diskon tokas itu diambil atau tidak umumnya dianggap pengurangan biaya aset. Kemudian kontrak pembayaran tertunda sebagai aset yang dibeli melalui kredit jangka panjang dan dicatat pada nilai kini pertukaran. Kemudian pembelian borongan, alokasi total biaya di antara berbagai aset berbasis nilai pasar sebenarnya. Kemudian penerbitan saham, nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi nyata biaya properti yang diperoleh. Oke, selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter atau umumnya dihitung berbasis secara fair value aset yang diserahkan. Itu cara berbasis yang pertama. Kemudian yang kedua ada fair value aset yang diterima. Jadi ada fair value aset yang diserahkan dan juga ada fair value aset yang diterima. Manapun yang lebih jelas pertukaran aset non-moneter ini, perusahaan harus menunjukkan hal ini dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki suatu substansi yang komersial. Untuk penaksiran PP dan E, selanjutnya di sini seperti kita bisa lihat di layar, bahwasanya ada arti substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika aliran kas berubah menjadi atau sebagai hasil transaksi. Kemudian yaitu jika posisi ekonomis kedua pihak berubah, transaksinya memiliki substansi komersial. Oke, kalau tadi penaksiran PPE, sekarang selanjutnya di next slide ada pertukaran situasi kerugian. Perusahaan melihat kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak.
Itu ada dasar pemikiran perusahaan, tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekuivalen kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Oke, seperti kita bisa lihat layar, misalnya di sini ada contoh soal lagi. Ada contohnya. Contohnya itu informasi processing menukarkan mesinnya dengan model baru. Business solution, pertukaran ini memiliki substansi komersil. Mesin bekas yang memiliki nilai buku sebesar $8.000. Hal ini biaya awalnya 12.000 kurang 4.000. Biaya awalnya itu 12.000 kurang 4.000 akumulasi depresiasi. Dan fair value sebesar 6.000. Harga model baru 16.000. Kemudian Jarod memberi informasi processing biaya tukar tambah sebesar 9.000 untuk mesin bekas tersebut. Information processing menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Untuk account-nya di sini ada price of new machine, kemudian ada trade-in allowance for used machine, kemudian ada cash payment due, kemudian ada fair value of used machine, kemudian ada cash of new machine. Untuk nominalnya, nominal dari list price of new machine itu 16.000, kemudian dikurang dengan trade-in allowance for used machine itu 9.000, 16.000 dikurang 9.000, 7.000 sebagai tertulis sebagai account-nya cash payment due 7.000. Kemudian ditambah dengan fair value of used machine sebesar 6.000, jadi 7.000 tambah 6.000 13.000 akan menghasilkan cost of new machine. Selanjutnya pertukaran situasi menguntungkan. Memiliki substansi komersial, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lainnya pada fair value aset diserahkan dan segera memperoleh suatu keuntungan. Untuk gambaran, Interstate Transportation Company menukarkan jumlah truk bekas plus kas untuk semi truk. Kemudian truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar 42.000 dengan biaya 64.000 kurang 22.000 akumulasi depresiasi. Agen pembelian Interstate berpengalaman di pasar barang bekas, mengidentifikasikan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar sebesar 49.000. Sebagian tambahan untuk truk, Interstate harus membayar 11.000 kas untuk semi truk. Interstate menghitung biaya untuk semi truk sebagai berikut. Selanjutnya untuk account-nya ada fair value of truck exchange, kemudian ada cash paid, ada cost of semi truck. Jadinya untuk nominalnya cash fair value of truck exchange itu 49.000, kemudian cash paid-nya 11.000. Jadi 49 ditambah dengan 11.000 yaitu 60.000 akan ketemu finalnya itu cost of semi truck. Jadi untuk mencari cost of semi truck dengan menjumlah fair value of truck exchange dengan cash paid. Gambaran Interstate mencatat pertukaran transaksi sebagai berikut. Semi truknya 60.000, akumulasi depresiasi truk 20.000, kemudian truknya 64.000.
ribu, keuntungan penjualan truk bekas 7.000, kasnya 11.000. Untuk keuntungan penjualan seperti kita lihat di layar, bahwasannya di sini gambar 1014. Untuk account-nya ada fair value for used truck 49.000, cost of used truck 64.000, kemudian akan dikurangi dengan accumulated depreciation 20.000, 64.000 dikurang 22.000, 42.000. Untuk account-nya 42.000 itu book value of used truck. Kemudian fair value of used truck dijumlah dengan book value of used truck, yaitu sebesar 49.000 ditambah 42.000 dikurang 42.000 maksud saya, akan ketemu gain on disposal of used truck. Jadi gain on disposal of used truck-nya itu sebesar 7.000. Untuk pertukaran situasi menguntungkan, pertukaran substansi komersial. Sekarang asumsikan bahwa Interstate Transportation Company menukarkan kekurangan substansial komersial, yaitu posisi ekonomis interstate tidak berubah secara signifikan. Sebagai hasil dari pertukaran ini. Dalam hal ini, Interstate menangguh keuntungan 7.000 dan mengurangi dasar untuk semi-struck. Bantuan pemerintah. Sebenarnya sini ada dana bantuan, merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Dan ada IFRS, mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan atau pendekatan pendapatan pada basis sistematis yang menyesuaikan dengan biaya terkait yang hendak diganti atau yang telah diganti. Contohnya, yang pertama itu ada bantuan untuk peralatan lab. AG Company menerima 500.000 subsidi dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada tanggal 2 Januari 2011. Biaya peralatan lab adalah 2 juta, memiliki masa guna 5 tahun, dan depresiasi pada basis garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat bantuan ini dalam 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan pendapatan bantuan kredit tertunda untuk subsidi dan amortisasi pendapatan bantuan tertunda dari periode 5 tahun. Kemudian yang kedua, kredit peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi nilai ini selama periode 5 tahun. Dan contohnya sini ada bantuan untuk peralatan ini tadi. Bantuan untuk peralatan jika memiliki mencatat tertunda sebesar 500.000, perusahaan melunasi dalam periode 5 tahun untuk pendapatan, yaitu berarti 100.000 per tahun. Efeknya dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Untuk statement of financial position, untuk jurnalnya dan current asetnya terdapat lab equipment yang akan dikurangi dengan accumulated depreciation, yaitu sebesar 2 juta dikurang 400, jumlahnya 120, akan menghasilkan menjadi nominalnya 1.600.000. Kemudian dan karena liabilitiesnya di dalamnya terdapat Defender Grant Revenue sebesar 300.000, kemudian karena liabilitiesnya ada Defender Grant Revenue sebesar 100.000. Untuk income statement di dalamnya terdapat Grant Revenue for the year sebesar 100.000 dan depreciation expense for the year 400.000. Maka jumlahnya akan net income efek, yaitu sebesar 300.000. Di sini rugi karena 100.000 dikurang 400.000, yaitu Grant Revenue for the year, dikurang dengan expense for the year 400.000, hasilnya minus 300. Biaya berikut untuk akuisisi. Melihat biaya berikutnya untuk akuisisi sebagai aset ketika biaya
bisa tersusun secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa mendatang. Keuntungan ekonomis di masa mendatang akan memasukkan peningkatan masa guna, kuantitas produk yang dihasilkan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Dan perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan cara pertama penjualan, yang kedua pertukaran, yang ketiga ada konversi paksaan atau ditinggalkan. Hal ini depresiasi harus dilakukan pada tanggal disposisi. Penjualan aset gedung. Beli 0-15, Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya 20.000 ketika dibeli pada 1 Juli 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran 2.400 per tahun, menghasilkan saldo akumulasi depresiasi sebanyak 8.400 pada tanggal 31 Desember 2010. Kemudian mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 dengan harga 10.500. Persiapan ayat Yunan untuk diminta untuk membuat update depresiasi untuk tahun 2011 dan mencatat penjualan. Jawabannya di sini yang menjawab yang pertanyaan yang pertama, depresiasinya pengeluaran depresiasi yaitu sebesar cara mencarinya 2.400 dikali 8 per 12 yaitu nominalnya 1.600. Akumulasi depresiasi sama 1.600. Pengeluaran depresiasi tadi di debit dan akumulasi depresiasi on kredit. Untuk mencatat penjualannya sini di kas 10.500, akumulasi depresiasinya 10.000, kemudian mesinnya 20.000 dan keuntungan penjualan on kredit 50.000 seperti yang saya lihat di sini layar. Kasnya di debit, akumulasi depresiasi ke debit, mesin di kredit, keuntungan penjualan di kredit. Maka jumlahnya sama 10.500 ditambah dengan 10.200, 10.500 tambah 10.000 jadi 20.500. Sini 20.000 ditambah dengan 500 jadi 20.500 sama balance. Kemudian yang terakhir di sini ada konversi paksaan atau kadang-kadang jasa aset dihentikan melalui sejenis konversi paksaan seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengapikiran. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang diperoleh kembali, misalnya asuransi perbaikan jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, Fisika Nafiun dengan NIM 20211211011, mahasiswa Indonesia Banking School. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya sudah presentasikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari untuk teman-teman. Saya Fisika Nafiun, terima kasih.